Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran PJOK. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang salah satu permainan bola besar, yaitu adalah permainan tentang bola basket. Pada video kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang teknik permainan bola basket, yaitu adalah teknik penyerangan dan teknik bertahan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Semoga kalian dapat memahami materi yang akan Bapak berikan, dan semoga kita semua dapat diberi kesehatan selalu, dan semoga corona segera hilang di Indonesia. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai saja video pembelajaran kita tentang permainan bola basket. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teknik pertahanan dan teknik penyerangan dalam permainan bola basket. Yang pertama adalah formasi permainan bola basket. Pada dasarnya, sebagai pengenalan, ada 5 posisi pemain dalam permainan bola basket. Biasanya terdiri dari 2 pemain di posisi guard atau penjaga belakang, 2 pemain di posisi forward atau pemain depan, dan 1 pemain di posisi center atau pemain tengah. Nah, posisi pemain dalam bola basket tadi kan sudah Bapak bilang, ada guardnya ada 2 orang, kemudian forwardnya ada 2 orang, dan centernya ada 1 orang. Nah, guard itu ada 2. Yang pertama adalah orang yang bertindak sebagai point guard, di mana point guard ini adalah tugasnya membawa bola dan memberikan passing pada temannya. Itu adalah point guard. Nah, kalau shooting guard, dari katanya aja sudah shooting nih. Shooting guard itu seperti namanya. Jadi shooting guard itu adalah orang yang punya tugas untuk menembak bola dari jarak yang cukup jauh. Nah, Bapak ulang ya. Jadi shooting guard itu adalah orang yang punya tugas untuk menembak bola dari jarak yang cukup jauh. Oke, bisa 3 angka atau bahkan bisa dari tengah lapangan dan sebagainya. Nah, kemudian ada istilah small forward. Nah, small forward ini biasanya tugasnya dia adalah mencetak angka. Dengan kata lain, seorang small forward itu harus mampu menerobos pertahanan dan melakukan layup atau dunk. Nah, tentunya kalian sudah tahu ya layup itu seperti apa. Biasanya ya pemain itu loncat, kemudian ketika dia mencetak angka, mencetak skor, dia akan melakukan layup. Biasanya nanti akan sambil memegang ring basket. Dia akan melakukan layup atau dunk. Nah, juga melakukan shot dari jarak-jarak tertentu. Itulah small forward. Kemudian ada namanya power forward, di mana tugasnya adalah meribon bola. Ribon sangat penting. Jika dalam pertahanan, ribon penting agar bola tak kembali ke tangan musuh. Jika dalam penyerangan, ribon itu penting untuk kembali menciptakan kesempatan membuat angka. Dan yang terakhir adalah center. Nah, center ini tugasnya di pertahanan dan penyerangan. Pada pertahanan, ia harus mampu mengamankan ringnya dari tembakan jarak dekat seperti layup atau dunk dari musuhnya. Itu adalah masing-masing tugas dari 5 posisi pemain bola basket. Oke. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke materi pola penyerangan permainan bola basket. Nah, pola penyerangan dalam permainan bola basket adalah usaha yang dijalankan untuk menerobos daerah pertahanan lawan sehingga menghasilkan angka atau poin. Jadi tujuan dari pola penyerangan adalah untuk menghasilkan angka atau poin sehingga
timnya dapat memperoleh kemenangan. Nah, pada pola penyerangan permainan bola basket ada 4. Jadi secara umum atau bahasanya secara umum dari pola penyerangan bola basket itu terdiri dari 4. Yang ada istilah yaitu adalah penyerangan bebas, kemudian penyerangan kilat berpola, dan selanjutnya adalah penyerangan berpola. Tentunya di dalam penyerangan berpola nanti ada istilah formasi. Nah, di dalam sepak bola, di dalam bola voli itu permainan bola besar dan bola kecil pun dalam setiap permainan olahraga tentunya ada namanya pola atau formasi jika dia dimainkan secara bergu. Nah, apa sih sebenarnya penyerangan bebas, penyerangan kilat berpola, dan penyerangan berpola? Kita akan bahas di video ini. Jadi, pola penyerangan bebas itu adalah strategi menyerang yang dilakukan dengan pergerakan tanpa bola. Pola penyerangan ini sangat bergantung pada penguasaan teknik, taktik, dan kekuatan fisik dari setiap pemain. Nah, dalam pola penyerangan ini, pemain memiliki kebebasan untuk menentukan posisi dengan memanfaatkan lebar lapangan. Meski bebas, setiap pemain harus tetap berkoordinasi ketika menerapkan pola penyerangan ini. Pola penyerangan ini akan membuat tim lawan yaitu sulit untuk memprediksi siapa pemain yang akan mencetak poin. Nah, seperti ini. Jadi, Bapak analogikan atau pola penyerangan bebas itu seperti apa? Jadi, pola penyerangan bebas pada dasarnya adalah pola penyerangan yang teratur. Nah, cuma ini nanti siapa yang akan menembak, membuat, mencetak poin itu tidak mesti. Misalkan bisa dari pemain nomor 4, bisa dari pemain yang kelima atau kedua atau ke satu. Nah, ini pada dasarnya penyerangan bebas ini dia memiliki namanya adalah posisi. Terus harus koordinasi untuk menerapkan pola penyerangan seperti ini. Nah, pola penyerangan ini salah satu keunggulannya atau kelebihannya itu tadi. Pemain lawan akan sulit memprediksi siapa sih yang akan bakal mencetak poin. Nah, itu adalah pola penyerangan bebas. Nah, selanjutnya ada namanya pola penyerangan kilat. Nah, namanya saja sudah pola penyerangan kilat. Jadi, ini istilah lain dalam bahasa Inggris adalah fast break. Pola penyerangan kilat adalah pola serangan yang dilakukan secara cepat sebelum lawan mendapatkan kesempatan untuk menepati area pertahanan. Pola serangan ini biasanya dilakukan dengan 2-3 operan saja. Nah, seperti apa sih? Jadi seperti ini. Biasanya kalau tim lawan dalam permainan bola basket itu ketika menyerang, maka seluruh pemain dari 5 pemain dari tim lawan itu akan memasuki daerah anggap saja daerah kita. Nah, kebetulan di daerahnya lawan itu akan terjadi kekosongan atau tidak ada orang. Maka pola penyerangan kilat ini dia hanya dilakukan 2-3 operan. Jadi misalkan ketika sudah ketika ternyata pemain lawan ini misalkan membawa bola entah itu masuk atau tidak masuk, kemudian dari pemain belakang ini ya, jadi pemain yang ada di belakang ini kemudian dia 2-3 operan bisa langsung misalkan dioper ke temannya baru nanti dilempar jauh ke depan. Ada satu temannya yang berlari dari nomor 1 yang awalnya di sini, dia akan berlari ke sini. Nah, maka pemain yang ada di belakang ini langsung dioper bolanya. Bolanya langsung dioper ke pemain pertama dan dia tugasnya adalah mencetak. Ini biasanya terjadi sangat cepat. Biasanya ketika pemain lawan itu asik menyerang, maka daerah lawan itu akan terjadi namanya kekosongan. Biasanya pemain-pemain ini dia akan melakukan pola penyerangan kilat. Dari belakang bolanya bisa langsung dilempar ke temannya yang ada di depan atau dioper dulu ke teman yang lain baru nanti dioper
untuk pemain yang di depan ini tugasnya dia untuk maju nanti untuk menangkap bola dan melakukan lay up, dunk atau mencetak angka dan sebagainya. Itulah yang dinamakan dengan pola penyerangan kilat. Dia hanya 2-3 operan dari belakang. Dioper langsung ke depan. Nah, kemudian yang pemain satunya yang menangkap bola di depan itu langsung mencetak angka. Itulah namanya pola penyerangan kilat. Selanjutnya ada pola penyerangan kilat berpola. Nah, bedanya dengan pola penyerangan kilat itu adalah pola penyerangan ini hanya bisa diterapkan dalam situasi tertentu. Biasanya lemparan ke dalam atau jambal, yakni situasi ketika wasit melambungkan bola di antara kedua pemain, biasanya di awal. Adapun situasi jambal atau bola lambung terjadi pada permulaan pertandingan atau tip off. Nah, situasi ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan secara cepat dan berpola ke pertahanan lawan. Jadi, ketika pertandingan bermula, biasanya yang untuk mendapatkan bola lambung itu biasanya dua orang yang berebutan itu dia memiliki tinggi yang jangkung atau yang sangat tinggi. Nah, ketika bola terebut maka terjadi pola penyerangan berkilat. Pola penyerangan berkilat berarti si pemain itu tiba-tiba mengoper ke temannya dan dia akan bermain secara cepat untuk meraih angka atau memperoleh angka. Kira-kira seperti itu. Kalau dalam pola penyerangan kilat, posisinya adalah dia tidak pada permulaan. Biasanya ketika bola tidak masuk kering, tiba-tiba kita bola dapat kita rebut, kemudian ada satu teman yang berlari, kita oper. Nah, kalau posisi pola penyerangan kilat berpola ini pada awal, kemudian ketika pada permulaan teman kita mendapat, kemudian dioper kepada salah satu temannya, kemudian nanti dia akan melakukan pola. Pola ini adalah penyerangan kilat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ada pola penyerangan. Nah, pola penyerangan ini ada 3 pola yang biasanya ini adalah yang pola keempat tadi. Nah, ini di dalam pola yang keempat tadi ada 3 biasanya pola penyerangan yang sering digunakan dalam permainan bola basket. Ini biasanya digunakan oleh pemain-pemain atau pelatih dalam permainan bola basket. Yang pertama adalah pola diamond. Biasanya itu adalah adegannya adalah 1-3-1. Nah, 1-3-1 ini sangat baik untuk penyerangan terhadap pertahanan daerah maupun pertahanan 1-lawan-1. Biasanya di dalam pola penyerangan 1-3-1 ini berarti ada 1 pemain di belakang, 3 di tengah, kemudian 1 lagi di depan. Nah, ini biasanya di antara kelima pemain ini minimal ada 1 pemain jangkung atau yang tinggi. Biasanya kalau ada pemain jangkung atau tinggi dalam pola penyerangan, dia pelatih ini akan menerapkan pola 1-3-1. Selanjutnya ada istilah pola 1-2-1 atau outman. Nah, ini diterapkan apabila suatu regu itu ternyata tidak ada yang memiliki postur tubuh yang tinggi. Maka biasanya pelatih itu akan menggunakan pola ini 1-2-2. 1 penyerang, 1 di bertahan, 2 di tengah, kemudian 2 lagi sebagai pemain depan atau forward. Nah, selanjutnya pola yang terakhir adalah pola 3. Nah, ini diperlukan untuk penyerangan terhadap pertahanan suatu lawan selain kelincahan, kemahiran dan memotong membayang sangat dibutuhkan pada adegan 2-3. Selanjutnya ada istilah pola pertahanan dalam permainan bola basket. Intinya adalah pola permainan atau pola pertahanan dalam bola basket itu suatu usaha yang dijalankan oleh tim bertahan dalam rangka menghalau serangan lawan. Tujuan dari bertahan ini adalah menghalau serangan lawan. Kita tahu
Di segala permainan apapun, entah itu bola kecil, bola besar, atau permainan beregu apapun, pasti dia akan menerapkan pola pertahanan. Tujuannya adalah untuk menghalau dari serangan lawan. Nah, pola pertahanan bola basket itu pada umumnya ada dua, yaitu adalah pola pertahanan 1 lawan 1, man to man marking. Kemudian yang selanjutnya adalah pola pertahanan daerah atau zona defense. Nah, pola pertahanan 1 lawan 1 ini, setiap pemain basket akan mengawal satu pemain lawan. Jadi ketika seorang pemain lawan bergerak ke suatu tempat, satu orang pemain yang bertahan juga mengikuti permainan tersebut. Jadi pada intinya pola pertahanan 1 lawan 1 ini adalah satu orang itu harus menjaga satu orang lawannya. Ketika lawan itu bergerak, maka dia juga harus mengikutinya. Itulah yang dinamakan dengan pola pertahanan man to man marking, ya. Jadi satu orang mengawal satu pemain lawan. Kalau pola pertahanan zona defense, jadi ada istilah yang dinamakan pola pertahanan zona defense. Pola pertahanan daerah pada pertahanan ini, pemain diwajibkan menjaga suatu daerah permainan, dengan demikian lawan tidak atau lawan akan kesulitan ketika memasuki daerah pertahanan kita tentunya. Nah, biasanya dalam pola pertahanan daerah ini atau zona defense itu perbedaannya adalah kalau pola pertahanan 1 lawan 1 tadi, satu orang menjaga satu lawan. Tapi kalau dalam pola pertahanan defense, biasanya pemain itu akan berada di dalam yang dinamakan dengan lingkaran lapangan yang bola voli, yang zona defense-nya dia, setengah lingkaran itu. Kemudian setiap pemain akan mengikuti bolanya kemana. Jadi dia akan melihat bolanya itu dilemparnya. Jadi fokusnya pada pertahanan daerah atau zona defense ini adalah bolanya. Setiap pemain fokus ke bolanya. Bolanya akan dioper ke siapa? Dioper ke siapa? Tapi kalau 1 lawan 1, satu orang menjaga satu orang. Nah, jadi kalau pertahanan daerah, fokusnya adalah ke bolanya. Bolanya kemana? Dioper kemana? Maka itulah yang dinamakan dengan pola pertahanan daerah. Nah, di dalam unsur pelaksanaan pola pertahanan dalam permainan bola basket, yang tentu adalah sikap jaga, posisi tangan bagaimana, jangan sampai menyentuh lawan atau membuat pelanggaran, karena itu nanti akan pemain lawan biasanya wasit nanti akan akan memberitahu bahwa itu fault. Ya, bedanya itu permainan basket dengan permainan lainnya. Olah kaki untuk memenangkan langkah, berapa lincahnya, dasar-dasar umum dalam penjagaan, kemudian posisi jaganya, yang terakhir adalah pertahanan bersama. Strategi penyerangan dan pertahanan. Strategi adalah suatu siasat. Nah, dalam taktik penyerangan dan pertahanan, taktik itu adalah suatu siasat atau pola pemikiran tentang kekuatan dan kelemahan lawan serta cara mengatasinya pada saat pertandingan sedang berlangsung. Itu adalah yang taktik. Kalau tadi, jadi strategi dia sebelum dimulai ketika pertandingan dan setelah pertandingan. Nah, itu adalah strategi. Kita sudah membahas kemarin di permainan bola besar, yaitu adalah sepak bola dan bola voli. Kalau teknik lebih, kalau taktik lebih saat pertandingan sedang berjalan. Caranya bagaimana mengatasi kekuatan dan kelemahan lawan saat pertandingan. Nah, itu adalah bedanya strategi dengan taktik. Nah, selanjutnya dalam permainan bola basket ada namanya klasifikasi wasit menurut Perbasi. Apa itu Perbasi? Jadi Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia. Nah,
Wasit bola basket di Indonesia ditentukan oleh pengurus yang dinamakan tadi Perbasi, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, dibantu oleh Komisi Wasit. Ya. Jadi haknya Komisi Wasit itu adalah menatar, mengangkat, dan mengusulkan wasit untuk mengikuti penataran atau ujian wasit bola basket internasional. Nah, klasifikasinya ada wasit anggota, wasit daerah, wasit nasional, dan yang tertinggi adalah wasit internasional. Ketika kita sudah seperti ada mungkin pelatihan atau ujian, ketika dia sudah menjadi wasit internasional, berarti dia bisa uh, menjadi wasit atau pemimpin pertandingan untuk tingkat internasional. Kira-kira seperti itu. Kalau nasional, berarti mungkin di dalam liga bola basket di Indonesia mungkin itu kira-kira seperti itu. Nah, wasit anggota berarti dia ujiannya itu mendapat C. Nanti ada ketika dia sudah penataran atau ujiannya itu mendapat A, dia dapat dikatakan sebagai wasit nasional. Dia akan ada namanya setiap pelatihan. Perlengkapan: peluit, celana panjang berwarna hitam, kemeja atau kaos abu-abu, sepatu basket, atau sepatu tenis. Ini adalah tugasnya, melarang pemain menggunakan alat-alat mungkin dapat membahayakan pemain lain. Nah, ini adalah isyarat tangan wasit ketika dalam bola basket. Ada time in, time out, ketika wasit atau pelatih salah satu regu, pelatih dalam satu regu meminta time out, maka inilah yang dilakukan oleh tanda atau isyaratnya. Ketika time out permintaan regu, maka ini juga adalah isyaratnya. Nah, ini adalah macam-macam isyaratnya. Ketika terjadi pelanggaran, nah, ketika terjadi berapa bola kali tembakan, maka semua ada isyarat. Biasanya tidak, wasit akan menggunakan isyarat dari tangannya. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton video ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.